Karena soalnya media sosial itu kalau di dalam hal perbucinan juga penting. Cuman ya jelek atuh. Oh, orangnya jelek, masa jelek? Kier tuh tahun ini meningkat jauh gitu. Oh iya. Karena dia punya pekerjaan yang sudah layak, jadi kita lepas saja. Oke. Sekarang dia jadi supir. Halo guys, kembali lagi di kita Dipikir podcast internal kelompok ilmiah remaja. Di sini saya Muhammad Abdul Rahman sebagai narasumber bersama bintang tamu kita yaitu Nama saya Rehan Daifa. Nama saya Jaldi Muhammad Azhar Ramadan. Gimana Pak? Oke guys, jadi mereka ini adalah sesepuh KIR ya guys ya, alumni KIR. Selaku alumni SMA Negeri 2 Cianjur juga. Oke, di sini kita akan ngobrol-ngobrol terkait kegiatan mereka setelah lulus dari SMA Negeri 2 Cianjur. Kita punya beberapa pertanyaan. Yang pertama, bagaimana sih pengalaman Akang saat berpartisipasi dalam eskul karya ilmiah remaja di sekolah? Apakah pengalaman tersebut mempengaruhi pilihan karir Anda saat ini? Langsung nanya ini. Langsung nanya atau Langsung kumaha? Sok bingung nih. Enggak, Gugup anjir, gugup. ngeluyur aja. Kita kan ngobrol. Oke. Maksudnya kita langsung ke pertanyaan gitu. Sebelumnya saya pengen tahu dong nama Oh ya. Kakak ini siapa? Saya sendiri Muhammad Abdul Rahman. Di sini saya dari divisi sinema. Iya. Tapi saya juga pengen nyobalah untuk mewawancarai orang-orang untuk ada di depan kamera, karena selama ini yang kita tahu kan anak sinema itu biasanya ada di belakang kamera nih, di belakang layar. Jadi Gak kita pernah in frame ya? Iya, gak pernah nih, kita nggak pernah masuk kamera, gak pernah masuk sosial media. Kasian. Jadi ya kita sekarang coba-cobalah masuk frame sekolah juga kan. Iya, cari pengalaman juga. Kalau misalkan Akang sendiri sekarang gimana tuh? Lebih sering di belakang layar apa udah mulai muncul-muncul nih di dalam frame? Kalau saya sih ya karena sebenarnya keluar dari sekolah kita tercinta SMA Negeri 2 Cianjur ini ya saya masih melanjutkan pendidikan ke kuliah, tapi di hal lain itu saya juga masih menjalani hobi saya. Jadi seling berarti ya? Jadi seling gitu. Kalau Kang Rehan sendiri? Kalau saya sih sama aja sih ya, masih fokus sama kuliah. Kalau soal sampingan sih nunggu panggilan aja dari sebelah. Oke. Iya. Berarti ngikut berarti ya bareng kayak. Panggilan. Oke. Coba panggilan Pak. Coba panggilan. Lumayan kan. Oke. Ih, saya kira kamu tuh namanya Nur. Oh, enggak, ini nama name tag panggilan saya, nama samaran. Nama samaran. Oke, kalau misalkan menurut Akang sendiri nih, dari Akang sendiri, hobi Akang itu sangat berpengaruh gak sih untuk masa depan Akang? Jadi kayak cita-cita Akang ini ternyata sangat-sangat berpengaruh nih di KIR ini gitu. Gimana menurut Akang sendiri? Kalau menurut saya sih alhamdulillah ya, dengan dulu saya sedikit aktif di KIR, sedikit mengikuti KIR. Alhamdulillah gitu, kalau sekarang tuh jadi kepake lah ilmu-ilmunya. Terutama terima kasih kepada Pak Dian, Pak Ilman mungkin ya, yang ngasih materi ya selama kita di KIR. Alhamdulillah itu sangat kepake jujur untuk ya sekarang lah yang saya hadapi sekarang, kayak membuat video. Karena dulu saya emang selalu aktif lah, sedikit aktif ikut partisipasi di KIR. Jadi ada pengalaman-pengalaman yang emang bisa kepake gitu. Oke, kalau Kang Rehan sendiri? Kalau saya masih karena masuknya telat ya. saya masuk Telat lah segitu. telat lah. Saya tuh masuk kelas 12 awal. Oh, berarti masuk KIR pas kelas 12 awal, agak dari awal ya. Terus pas masuk tuh tiba-tiba jadi panitia. Oh maaf, dipotong dulu Kang. Apa sih yang memicu Akang untuk pengen nih masuk ke KIR waktu kelas 12 waktu itu tuh? Sebenarnya tuh awal dari kelas 11 udah pengen. Cuman karena malu kan ya. Temen. Gak ada teman, takut gak ada yang kenal lah. Iya. Masih malu-malu. Kelas 12 tuh belajar sama Pak Ilman. Dapat tugas waktu itu teh bikin video pakai kameranya studio kalau nggak salah. Terus saya teh jadi kameramen. Oh, berarti Anda terhasut ya? Nah iya, nanya-nanya ke Pak Ilman, Pak boleh masuk gak ini? Masuk aja, sok masuk. Nah nanti dikasih link grupnya. Masuklah link grupnya. Terus mulai ikutan kumpulan sama adik kelas. Oh ya, waktu itu jadi udah ketemu sama adik kelas. Nah, kalau sama Kang Zaldi sendiri itu waktu itu ketemunya gimana? Awal ketemu dari mana sih? Lupa saya juga. Sama ketemu itu yang apa? Oh yang ini nih. Yang PPG bukan?
Enggak, yang sebelum ya? Enggak, yang PPG Merdeka itu. apa sih yang lomba-lomba itu pokoknya teh? Yang 17-an. Bukan. Pokoknya Merdeka teh mengajar. ya, Yang event guru. bukan guru. Pokoknya teh lagi yang orang sama si Pais di studio. Jadi Oh, yang mana ngedit kan? ya, Berarti posisinya itu Akang udah masukin berarti ya? Tapi belum kenal sama Kang Zaldi, belum nih? Oh ya. Si musuhan. Ya, belum kenal lah. Oke. Nah, waktu itu ya disuruh minjem mic ke Zaldi. Oh, minjem mic, Itu ya. pertama kali gitu. Jadi pertama kali tahu lah itu Kang Zaldi. Iya. Oke. Nah, dari situ deket. Oh. Iya gitu. Ya. Oh iya, yang waktu minjem mic ya. Ya, yang mana lagi olahraga gitu. Iya, sih inget. Oh, jadi intinya masukir dulu baru ketemu nih sama Kang Zaldi. Nah, jadi dari situ udah mulai deket nih, udah ada chemistry bareng, kerja bareng kayak gitu. Ya. Oke. Kalau misalkan dari akang-akang sendiri nih, dikir itu waktu kalian masih dikir nih, waktu akang masih dikir, seberapa banyak sih karya-karya nih yang telah kalian buat, misal kayak contoh-contoh karya yang menurut kalian tuh sangat-sangat berarti buat kalian, sangat-sangat excited nih dengan karya tersebut gitu. Kalau akang dari mana? Banyak Kayak karya apa gitu, membuat video atau kayak gimana, buat after movie kah? banyak banget. Sedikit sih. Dikit apanya Dikit aja. apanya? Masa Dari dikit kelas sih? 10. Masa dikit sih? 10, 11, 12. Sebenarnya kalau boleh bilang sih pas saya itu sedikit karyanya. Saya malah lebih bangga dengan adik-adik saya yang sekarang kelas 10, 11, 12 yang sekarang. Saya lihat progresnya Dikir tuh tahun ini meningkat jauh gitu. Oh iya, dari yang Film-film banyak. banyak Angkatan ikut saya lomba. mah apa? Saya ini apa YouTube-nya sepi. Iya. Tapi ada gak sih Tapi berkesan sih, banyak juga. yang paling berpesan kayak bikin video ini teh, bikin karya ini teh kayak akang butuh effort yang lebih lah atau kayak gimana gitu misal? Ada nggak? Ada sih sebenarnya. Waktu apa nih? Waktu karya apa? Ya mana ya? Sebenarnya kalau saya mah ya apa ya? Memperlakukan itu semua sama sebenarnya. Saya mentreatment semuanya sama-sama bikin video, bikin film. Tapi mungkin kalau yang emang saya agak khusus, agak inilah intens lebih ya mungkin video-video yang apa? Yang MPLS tahun kemarin, yang event-event besar Semanda lah. Oh iya. Gitu karena emang saya di saat itu ya benar-benar apa ya intens gitu ya, apalagi saya dibantu dengan Kang Rehan juga waktu apa Kultur Games Games kayak gitu 2022 ya berarti ya? Iya, Ada kan nanti di YouTube Semanda berarti ya? boleh linknya di bawah. Editor munculkan ya 1, 2, 3. Oke. Kalau misalkan menurut Akang ya, seberapa penting sih dunia media sosial di zaman sekarang, di era sekarang? Gimana Han? Seberapa penting? Kalau dari Kang Rehan kayak penting banget nih karena apa bla bla bla. Dalam hal apa nih? Karena soalnya media sosial itu kalau di dalam hal perbucinan juga penting. Oh iya, itu mah pasti. Buat stalking itu penting. Iya, buat post-post. Atau buat apa ya. ini? Iya, buat enggak. Buat kehidupan sehari-hari lah, kayak misalkan sekarang kuliah nih. Iya. Ada tugas-tugas kuliah juga, kadang kayak gitu. Kalau misalkan menurut Akang media sosial sekarang bener-bener sangat penting gak gitu? Gimana? Kalau menurut saya masih penting, tapi ada sisi negatifnya, ada sisi positifnya juga. Oke, kalau misalkan dari Akang sendiri nih, sendiri kita kayak gimana nih, biar nanti kan yang nonton juga biar tahu lah, biar bisa dapat pelajaran gitu. Sisi negatifnya tuh kayak misal apa ya? Apa sih? Ya misalkan kita jadi kecanduan media sosial, Nah, iya. bisa jadi. Tapi kalau menurut lupa waktu juga. lupa waktu gitu. bisa. Kalau dari Kang Zaldi sendiri? Kalau menurut saya sih untuk saat ini kalau kita maaf ya, maksudnya tanpa media sosial itu sangat disayangkan sekali gitu. Iya. Karena Pengaruh. media sosial itu ibaratkan ada kehidupan lagi gitu. Iya, benar, media sosial tuh ya. Misalkan ya, kayak Anda melihat kameramen di sana, apakah di media sosial dan di kehidupan nyatanya apakah sama? Benar, betul. Gitu. Oke, betul ya, betul. Ya, kalau menurut saya sih sangat penting. Untuk pembelajaran mungkin, untuk mungkin di perbucinan. Informasi. Ya,
ini kan testimoni. Apa ini teh? Oh jadi bucinnya di ini ya di media sosial kayak gitu ya. Iya, terus bisa ya di Banyak pembelajaran. juga kan kalau misalnya di media sosial kayak bucin padahal faktanya nggak terlalu tuh kayak gimana ada masalah kayak Mungkin di sesi pembelajaran juga kayak mengumpulkan tugas, Iya, kita benar. membuat ide-ide yang kreatif tuh bisa ditampilkan di media gitu. sosial. Betul. Karena belajar juga nggak harus dari buku kan kalau Iya. sekarang Betul. bisa searching, Sekarang ada di ada Google. elektronik. Iya benar ada elektronik bener. Atau dari teman media sosialnya, Oh bisa Bisa, bertukar kan? pelajaran, bisa. PR nomor ini udah belum? Kan nanya ke Oh kelas iya lain, benar, lewat apa? pakai media sosial. Oke. Iya sih kalau misalkan udah nggak ada Nanya. media sosial tuh susah tuh kayaknya tuh ya, Iya. benar-benar susah. Tuh. Oke, kalau misalkan menurut Akang nih, Iya. kita ngomongin soal hasil karya seseorang. Hasil karya seseorang tuh kan pasti punya standarnya masing-masing, punya keunikannya masing-masing gitu kan. Tapi terdapat beberapa orang juga yang selalu ngejudge karya seseorang nih, kayak karya ini mah jelek. Tah, kalau misalkan menurut Akang nih sebagai orang yang selalu bikin karya, kayaknya ada gak sih orang yang pernah ngomong kayak gitu, kayak karya kamu kayak gini nih, kayak jelek, kayak intinya ngejudge atau ngejelekin karya Akang gitu, pernah gak? Sebenarnya itu bukan kapasitas saya ya untuk bilang, karena kan sebenarnya kalau hal kayak persaingan menjelekan ya dimanapun mesti ada. Tidak dipungkiri hasil karya doang ya. Iya. Maksudnya dalam hal lain juga saling menjatuhkan itu pasti ada, dan pasti orang banyak yang ngomong juga kamu sih ibaratnya mah Iya, cuma video tuh kayak gini video tuh Kalau- jelek ini mah Biasanya ya. kalau gitu tuh ngomongin di belakang. Ngomongin Iya, di belakang. kayak padahal di depannya kayak iya bagus nih Iya, bagus, padahal iya. kayak di belakangnya siapaan sih videonya kayak gitu. Iya. Tapi ya kita menyikapinya jangan jadi berkecil hati Iya, dan malah harusnya menjadikan itu sebuah motivasi, buat Motivasi, kita. Jadi betul. kayak kedepannya ini adalah sebuah pelajaran buat Iya. kita sebenarnya. Iya benar. Oke, kalau misalkan kita balik lagi dari awal nih ya, balik lagi ke awal. Ketertarikan awal Akang nih dalam dunia sinematografi itu dari mana sih? kalian dari mana? Gali dulu tuh. Sok, yang mana dulu? Kalian dulu deh, dari tadi kan Zadi dulu, kalian sekarang. Ketertarikan gimana? Ketertarikan dalam dunia sinematografi, kayak gak sinematografi juga sih, kayak dunia media sosial lah, banyaknya kayak bikin poster yang kayak gitu juga Akang mungkin pernah. Bikin video gitu. Iya, bikin video gitu. Awalnya tuh dari SMP kalau nggak salah, kelas 9. Jadi tuh suka lihat kayak bikin di sinematik gitu ya. Iya. Nah, tertarik gitu kayak bikin sinematik kota lah atau iya. apalah gitu. Lebih Jadi seringnya kota sih yang sinematik itu. Nah, masuk SMA tuh udah sebenarnya masuk SMA tuh udah jarang bikin iseng-iseng video edit gitu karena ya sibuk tuh nugas juga Tugas, gitu iya, kan. tugas Jadi SMA itu. gak ada waktu lah. Iya betul. Nah, jadi setelah masuk KIR ya bisa lanjut berkarya lagi gitu. Kalau Kang Dari sendiri? Apa ya? Karena sebenarnya suka hal multimedia itu dari SMP juga begitu. Ya awal mulanya sih sebenarnya kalau boleh dikasih tahu dari waktu wisuda SD. Oh, dari SD? Dari Iya. SD kayak bukan udah ada? bukan dari wisuda. Karena sudah. waktu itu tuh keadaannya saya pas acara wisuda ngelihat kayak fotografer tuh kayak keren gitu. Oh iya. Wah, Jadi bisa- Akang teh lagi wisuda nih. Iya. Oh, ya, ngeliat ada yang Ngeliat-ngeliat, fotografer. wah kayaknya kerennya bisa motoin orang. Terus ya pokoknya kayak orang yang paling terkenal lah gitu. Iya. Maksudnya dipanggil-panggil motoin gitu, kayak kelihatannya Dari situ kayak muncul nih kayak Iya. pengen berkembang akhirnya sampai sekarang Iya. gitu ya. Jadi Dan sepuh. dan masuk SMP kebetulan makin aktif lagi. Oh iya, di gitu. SMP. Makin aktif lagi dan alhamdulillah dipercaya juga gitu, kayak bikin medianya. Ya udahlah dari situ jadi makin yakin dan makin seru gitu. Oke. Itu sepuh. Sepuh kami. Sepuh sesungguhnya lewat nih. Sini dong duduk, Pak. Tuh. Oh, sakit. Oh, sakit. Gimiknya dong masukin kameramen. Canda. Kata Oke nih. aja, kata. Kita lanjut nih ya. Soal karya lagi nih, soal Oh, bikin iya. karya. Kalau dari Akang sendiri ada nggak sih keterampilan atau metode sendiri nih saat buat karya? Kalau misalkan kalian ngedit sambil ngapain lah misalkan kayak gitu, kayak misalkan kalian punya ilmu tersendiri gak gitu untuk
bikin sebuah video atau foto-foto suatu, ngedit video kayak gitu? Ada nggak? Rehan dulu. Kalau dari saya sendiri sih, kalau ngedit ya, ngedit video enaknya malam. Kenapa tuh? Karena ide-idenya tuh muncul aja gitu, lebih fresh juga, lebih ya lebih apa, enjoy lah ngeditnya, nggak kepaksa gitu. Sebenarnya awal mulanya sama, saya juga ngedit sukanya malam. Tapi di balik itu semua tetap aja karena keterbatasan waktu dan deadline, ujung-ujungnya mah yang penting selesai. Iya betul. Kalau selesai gitu. Betul. Oh, jadi kayak yang penting waktu kitanya Ya, free, waktu kitanya lagi santai, waktu kitanya nggak banyak pikiran nih, baru bakal ada keluar pikiran-pikiran tersebut. Jadi kayak lebih enjoy ngeditnya juga gitu ya. Kalau misalkan Akang sendiri nih, kalau misalkan bikin video, itu mending bikin videonya dulu apa bikin konsepnya dulu? Karena kan ada nih kayak orang nih bikin video-video dulu, kita konsepnya nanti pas mau editing nih kayak gimana, atau kayak Akang mah lebih baik merencanakan dulu baru editing gitu, atau kayak gimana? Kalau dari Akang? Kalau saya sendiri tergantung ya, maksudnya video apa dulu nih. Oke. Kalau misalkan kita ngomong, maaf ya, video klip atau misalkan, ya berarti konsepnya dulu. Iya, konsepnya dulu. Tapi kalau misalkan video vlog, gitu. video vlog banyak, maksudnya maaf, ngeliat hal yang lucu kudu dikonsepin dulu, betul. baru di syuting. Iya, Maksudnya gitu. Jadi kayak, Balik lagi kalau saya mah gimana situasinya, gitu. Kalau melihat yang lucu, melihat ini, masa harus konsepin dulu. Kalau Akang sendiri? Sama sih, kalau misal kayak video dokumentasi gitu kan, kan itu kan gak direncanain gitu kan, jadi kayak video-video yang dapet lah gitu. Jadi ya gitulah, sama kurang lebih. Oke, kalau misalkan ini kita berbagi sharing ya. Kalau misalkan dari Akang nih, buat nanti teman-teman di rumah, orang-orang yang pengen terjun ke dunia sinematografi, pengen belajar editing, pengen belajar videografi kayak gitu. Kalau misalkan dari Akang sendiri tuh mending mulai dari mana sih gitu, ngerti nggak? Jadi kayak mereka tuh harus, yang bingung nih, mereka harus mulai dari mana kalau misalkan mereka pengen terjun di dunia sinematografi kayak gitu. Han, Jadi dulu tuh, kamu dulu aja. dari mana? Pada intinya ya, maksudnya jangan nunggu dientak-entak sih. Kalau misalkan ada niat dan kemauan, kita mulai dulu. Jangan kayak saya ya, telat. Misalkan suka moto, jangan karena keterbatasan alat atau misalkan apa, pakai yang ada dulu aja, kita maksimalkan. Pakai HP jelek juga nggak apa-apa. Kan konsep awalnya apa? Mau foto, ya pakai apapun ya bisa. Betul, Harus bagus hal. gitu kan. Iya, Betul. belajar dulu. Berani Maksudnya coba. gitu sih. Tapi Tapi maaf ya, selalu banyak orang yang minder nih, pengen mulai sesuatu tuh karena keterbatasan yang tadi tuh, kebatasan gear, kayak enggak, aku mah nggak punya kamera, aku mah nggak punya laptop buat ngedit, aku mah cuman HP aku mah jelek nih, fotonya nanti hasilnya jelek tuh, tas sekarang kayak gitu nih Kang, kayak gimana nih buat teman-teman di rumah tuh kalau misalkan ada yang kayak gitu? gimana Han? Udah pada saya udah Sebenarnya dulu. sih kuncinya pede aja, cuman percaya diri aja sih. Kalau soal kamera, saya sendiri nggak punya kamera. Ada sih kamera, cuman ya jelek atuh. Oh, kameranya jelek, masa Ya, jelek? jelek. Nggak punya kamera saya tuh. Jadi karena saya nggak punya kamera nih, jadi saya lebih ke edit sih, lebih ke ngedit juga gitu. Jadi kalau misalkan Akang nih lebih suka di dunia editing lah daripada dunia take video yang kayak gitu, lebih suka ngeditnya lah ibaratnya kayak gitu kan? Oke. Editor saya soalnya ini. Oh jadi yang syuting. ini yang ngetiknya ini yang Ya gitu kan? Iya bisa jadi. Kadang saya juga yang video juga. Iya, cuttingnya sama dia. Gitu. Gitu sih. gitu. Oke. Jangan lupa. Kalau misalkan jangan nur tukang alip aja kan. Ini makan entek saya doang. Selama di SMA Negeri 2 Cianjur nih, kayak Akang pernah gak sih dulu kepikiran nih, bukan SMA Negeri 2 Cianjur, maaf ya, kita ulang lagi ya Kang ya. Akang pernah gak sih kepikiran bisa sampai sejauh ini di dalam dunia sinematografi itu? Pernah kepikiran gak sih? Kayak Enggak sih. waktu ini kayak aku nanti bakal jadi kayak gini nih. Enggak Jadi kayak tidak terkonsep lah intinya Tidak, gitu. Mengikuti alur lah. Iya. Jadi kayak
mengikuti berjalannya, kayak ngikutin Iya, ini iya. itu akhirnya sampai saya gini. Alhamdulillahnya. Gak nyangka gitu. Gak nyangka juga. Oke, mungkin ada sedikit pertanyaan formal nih Kang. Kalau misalkan Akang sendiri nih, buat selanjutnya nanti karir mau kemana sih? Kalau misalkan nanti pekerjaan mau kemana, kayak bakal bener-bener nyambung nih ke sini. Gitu. Buat kalau misalkan udah kan Akang nih sekarang kuliah ya. Nah udah lulus kuliah nih, mau lanjut kerjanya kemana? Masih ke dunia perfilman apa kayak gimana kah? Gitu. Sebenarnya belum ada planning sih ya. Maksudnya mau kemana-kemananya lebih ke mengikuti Allah Fokus aja. pendidikan takdir dulu. Tuhan. Ya. Pendidikan dulu sekarang. Ya mudah-mudahan aja berdoa lah. Iya berarti. Tapi kalau misalkan kepengen sih, pengen ngikutin alur yang sekarang lah ya. Jadi Kepengennya kayak mudah-mudahan. pengen hobinya bisa tersalurkan di dalam dunia kerja nanti saat. Betul, mudah-mudahan. Oke. Ada pesanan kesan gak sih buat teman-teman yang lagi nonton nih, atau enggak adik kelas Akang yang sekarang jadi anggota KIR untuk saat ini, yang sekarang terjun nih dalam dunia dokumentasi sekolah, itu kayak gimana sih? Kayak ada gak sih yang mau disampaikan dari Akang? Mau disampaikan nggak kan? Mana dulu tuh. Terus saya lagi. Oh, Kang. Ya pada intinya jangan patah semangat, jangan karena kebawa suasana juga, maksudnya tetap semangat jalanin apapun itu. Betul. Maupun dokumentasi, mau foto, kalau emang udah tanggung jawabnya ya laksanakan. Ya, betul. Gitu. Ya mudah-mudahan diberi kelancaran. Amin. Ya segalanya. Jangan malas lah intinya mah guys. Intinya mah jangan males, coba Rajin. dulu aja. Jangan cobain. takut gagal. Ya, jangan takut gagal. Kalau kalian sendiri ada gak sih pesan-pesan? Kata saya sih buat adik kelas ya. Ya. Kalau misal udah masuk KIR nih, terus pasti kan kalau jadi kameramen tuh tanggung jawabnya kayak foto, Iya. video gitu kan. Iya. Ya jangan lepas dari tanggung jawab lah, kayak misal walaupun gak dibayar sekalipun juga harus punya Tapi kita rasa cari pengalaman. Iya, Iya. cari pengalaman. Kayak bener-bener di sekolah mah Dapat- buat waktunya cari pengalaman Iya. dulu lah gitu. Tapi benar Dapat pakai pengalaman ya. pakai banget. Guys, cari pengalaman ya guys ya. Buat kalian nih yang masih minder, kalau misalkan mau dokumentasi di sekolah, jangan minder lah guys. Kalian nggak boleh males intinya. Jadi di sini tuh bukan waktunya kalian mencari sesuatu yang tinggi lah, tapi kalian tuh mencari bener-bener pengalaman di sini. Nanti pengalaman kalian udah pasti bakal kepake lah buat saat nanti bisa jadi akang-akang kayak gini, bisa sukses nantinya, amin. Iya. Gitu ya. Oke, waktu closing. Pas ini. Oh iya guys, kita kedatangan ini nih. Kedatangan tamu Tadi undang. tadi undang. Benar kan? Bapak-bapak kami ini. Tamu tadi. Mahasiswa gondrong. Bapak kami guys. Lagi wawancara ya. Gimana Join, Pak? Pak. Kesan-pesan. Ini anak sebetulnya kita mau tahan ijazahnya karena dia dipakai di sini, tapi karena dia punya pekerjaan yang sudah layak, jadi kita lepas saja. Oke. Sekarang dia jadi supir. Parah. Supir HS premium. Oke, buat closing ada kesan-pesan? Apa? Buat closing ada pesan-pesan? Udah. Oke guys. Maaf ya guys kalau misalkan kaku, soalnya jarang di depan kamera nih kita mah. Seringnya di belakang layar. Betul. Oke, mungkin sekian Akang ya. Terima kasih sudah bisa hadir dan menyempatkan waktunya di sela-sela kesibukan kuliahnya, di sela-sela kesibukan kerjanya buat bisa hadir di sini di acara pikir kita. Semoga nanti di acara pikir selanjutnya kita bisa mendatangkan tamu yang lebih spesial lagi ya guys ya. Oke, sampai jumpa di pikir selanjutnya. Makasih Kang Thank you Mul. guys. Ya. Makasih.